kita lihat di sini ada perubahan dalam perasaan, perubahan dalam keberanian masyarakat pada umumnya, termasuk terutama masyarakat dalam hubungannya dengan instansi-instansi tertentu di mana korupsinya itu tinggi. Jadi sekarang sudah mulai muncul pahlawan-pahlawan. Kalau dulu orang tidak berani, dulu pun terjadi pertengkaran antara yang benar dan yang salah. Kalau dulu yang benar ini akan terpojok habis-habisan. Sekarang dengan adanya Jovi sebagai salah satu contoh, dia akan muncul dan sampai sekarang masih didukung oleh masyarakat juga. Jadi ini suatu yang positif dari segi perilaku masyarakat atau perilaku instansi-instansi terhadap orang-orang tertentu di mana tetap terjadi pertengkaran. Tapi pertengkaran itu bagi yang benar masih punya titik cerah di mana dia masih didukung dibandingkan dengan situasi-situasi dulu. Jadi akhirnya sekarang baru bisa dibongkar apa yang sebetulnya terjadi, bahwa akhirnya misalnya yang diambil adalah keluarga, yang bukan keluarga itu akhirnya tergencet. Masalah korupsi ini kan tambah lama tambah banyak bisa terbongkar. Lalu bagi siapa yang kalah, dari dulu juga selalu akan tergencet. Tapi kalau dulu orang yang salah, orang yang benar yang akhirnya akan kalah dan akhirnya benar tergencet, yang benar itu tidak didukung. Itu bedanya. Sekarang yang benar belum tentu tergencet, ternyata bisa tidak tergencet. Kalau yang benar tidak tergencet, maka siapa yang tergencet? Yang tergencet adalah yang salah. Dalam hal ini, kalau yang salah tergencet, maka itu merupakan risiko yang harus dihadapi. Kenapa? Dia dulu memang walaupun salah dia bisa hidup terus, walaupun salah dia bisa dimenangkan. Tapi sekarang kalau salah tergencet, itu adalah kembali lagi risiko yang harus dihadapi. Ibu, dengan keberanian Jovi ini bisa dibilang dia seorang mental baja, kalau menurut pendapat Ibu sebagai ahli psikiater. Sebetulnya dia seorang yang berjiwa pahlawan dan seorang yang berani. Keberanian itu dulu juga ada, bukan tidak ada. Tapi kalau suatu keberanian terhadap hal yang positif digencat terus, akhirnya orang yang berani itu tambah lama tambah menghilang. Seperti yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan contoh Jovi, akhirnya nanti akan lebih berani dan lebih banyak muncul pahlawan-pahlawan kebenaran. Bu, tapi kan dampak dari keberanian Jovi ini justru dia malah dicecer banyak pertanyaan oleh anggota-anggota DPR dan sampai dipanggil gitu, Bu. Sekarang kita lihat bahwa memang sampai saat ini, karena ini merupakan kelanjutan dari yang lama, maka yang salah itu yang kelompoknya lebih besar. Ya, dengan sendirinya kelompok salah akan bergabung dengan kelompok salah, kelompok benar bergabung dengan kelompok benar. Belum tentu kelompok benar itu berani, belum tentu juga kelompok salah berani. Tapi karena kelompok salah dulunya seringkali dibela, maka otomatis mereka akan jadi kelompok yang berani. Sekarang kalau yang benar yang dibela, maka kelompok benar ini nantinya akan menjadi lebih kuat. Keberanian Jovi ini bisa jadi membahayakan buat diri dia sendiri nggak sih, Bu? Karena kan dia tuh dikelilingi orang-orang yang punya kuasa dan arogan. Sekarang kita bayangkan seorang pahlawannya, kita bayangkan pada saat perang, apa bukan tetap dengan risiko nyawa itu tetap ada. Jadi keberanian tetap diikuti oleh nyawa, walaupun nyawa itu kalau di pemerintahannya atau masyarakatnya sudah sadar dan baik, maka risiko nyawa itu berani ditanggung. Kalau sekarang kita lihat orang tidak berani menanggung, ada kejahatan di depan,
mereka bahkan cenderung untuk lari karena takut nyawanya. Tapi kok dulu mereka kan berani membela walaupun nyawanya tetap terancam, dan kita harapkan ini akan kembali lagi zaman di mana akhirnya yang salah akan tergencet dan yang benar akan muncul, dan akan lebih banyak orang-orang yang benar yang berani memperlihatkan kebenarannya, yang berani berjuang, berani membela demi kebenaran. Nah itu Bu, itu saling mendukung nggak sih buat Ibu yang pihak yang bersalah itu? Pihak saya itu suka saling mendukung, memang begitu, playing victim maksud saya gitu. Jadi Ya saling mendukung. jelas tetap ada playing victim. Jadi kita bayangkan bahwa dia kan orang bersalah ya. Kita bayangkan jika kita dalam suatu kelompok bersalah, maka otomatis kita membela orang yang bersalah. Lalu kita lihat lagi apa risikonya jika kita membela yang salah. Jika risikonya itu tidak ada atau wajar untuk berani kita pertengkarkan, ya otomatis akan tumbuh. Jadi karena itu kita kembalikan bahwa sifat seseorang itu bukan tergantung pada orang itu sendiri, tapi bergantung juga bagaimana masyarakat mempengaruhi sehingga orang itu muncul untuk menjadi pahlawan kebenaran, atau orang itu muncul egoismenya untuk membela diri sendiri dengan segala kejahatannya. Oke Bu, ini kan lawan yang dilaporkan, yang diviralkan sama Jovi ini, dia mengaku di Komisi 3 kalau dia kena mental, keluarganya merasa terganggu, risih atau apa, itu tanggapan Ibu sebenarnya? Ya, sekarang kita harus membayangkan situasinya ya, bahwa ini seorang yang salah ya. Kalau memang dia salah, lalu akhirnya dipersalahkan, itu wajar apa enggak? Kalau itu wajar, yaitu risiko. Lain halnya jika seorang yang benar akhirnya dipersalahkan, itu sebetulnya baru betul-betul korban. Tapi kalau ini kan bukan victim sebenarnya, tapi lebih yang memang dia salah dipersalahkan. Jadi kembali itu lebih ke arah risiko terhadap perbuatan yang salah, di mana risiko pada saat yang lalu kita berbuat salah bisa tidak dipersalahkan. Artinya dia dibunuh karakternya Bu, dengan adanya diviralkan di media. Ya, jadi otomatis karakternya dibunuh. Sekarang gini, seandainya ada seorang pembunuh, akhirnya karakternya dibunuh, apakah itu wajar atau tidak? Jadi kita lihat, kalau dia tidak kok tetap enak, apakah tidak lebih banyak orang yang jadi korban? Dengan gayanya dia mengaku depan komisi, dia menangis, dia terseduh-seduh dengan pengakuan dia di depan komisi itu. Ya, barangkali dia mencoba untuk tetap mendapatkan bantuan, mendapat dukungan dari komisi, dari kawan-kawannya, atau tidak perlu kawan, tapi dari orang-orang yang sealiran bahwa harus memperjuangkan diri sendiri atau kelompoknya, walaupun kelompoknya itu negatif sifatnya. Bu, tapi untuk keberanian Jovi saat ini sendiri sebenarnya selain perlu diapresiasi, dia butuh perlindungan juga nggak sih Bu? Karena lawannya orang besar. Jovi itu perlu perlindungan. Perlindungan itu bisa dari macam-macam, dari pemerintah, dari aparat, dari masyarakat. Sekarang netizen kan sudah mendukung dia. Itu juga suatu dukungan, bukan tanpa dukungan. Dan itu juga yang membuat dirinya lebih berani. Siapa tahu dia nanti di kemudian hari jadi pahlawan. Apalagi kita lihat dari segi keberaniannya, dari segi kebenarannya, itu sudah mencapai kriteria untuk menjadi pahlawan di kemudian hari. Bu, saat Novi menangis di depan Komisi DPR itu ada apa sih? Ada niat untuk membela diri nggak sih, merasa risih atau gimana? Karena kalau orang menangis ya, menangis itu bisa betul-betul menangis, bisa menangis untuk mendapatkan dukungan. Tapi sekarang bisa juga dia betul-betul menangis dan sekaligus merangkap bahwa dengan menangis itu dia mendapatkan dukungan karena kawan-kawannya sealiran akan tetap mendukung. Ada rasa panik maksud saya gitu, panikan dia.
Ya, kepanikan itu tergantung pada sifat orangnya kan. Tapi jelas kalau misalnya dulunya dia memang jiwanya tidak terlalu kuat, kemudian mendapatkan dukungan penuh, sekarang akhirnya dukungan itu berkurang, apa tidak otomatis panik? Gitu.